Silakan Pak Refli. Kan sudah on air. Ya, pemirsa sekalian, kita bertemu kembali dalam acara kita Realitas Politik. Kali ini mengangkat tema mengenai efektivitas debat untuk calon tepat. Kira-kira tepat atau tidak sebenarnya berdebat ini. Masih bersama saya Refli Harun. Dan kemudian sekarang tamu saya dalam kesempatan kali ini adalah pertama Bapak Arief Budiman. Beliau adalah komisioner Komisi Pemilihan Umum, ya. Saya kira salah satu orang yang paling berpengaruh di Republik ini kalau menjelang pemilu dan pemilu kada, begitu ya. Lalu kemudian yang kedua adalah Bapak Daniel Zuhron. Beliau adalah juga orang yang paling berpengaruh di Republik ini menjelang pemilu dan pemilu kada, yaitu salah seorang komisioner atau pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, the last but not least, Idi Muzayyad. Beliau adalah komisioner KPI. KPI itu Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi beliau ini juga ikut terlibat di dalam materi debat capres dan debat pemilu kada ini karena kadang-kadang ditayangkan langsung melalui televisi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, para pemirsa sekalian, kita ikuti prolog mengenai debat ini. Debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota merupakan satu upaya untuk menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para pasangan calon kepada masyarakat. Debat harus dapat memberikan referensi kepada masyarakat tentang calon pemimpin mereka sebagai rujukan untuk menentukan pilihan politik. Sehingga tentu saja bukan sekadar ajang menjual janji-janji manis. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan PKPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang kampanye. KPU Provinsi dan Kabupaten atau Kota melaksanakan debat pasangan calon paling banyak 3 kali. Dilaksanakan selama masa kampanye pada 27 Agustus hingga 5 Desember 2015. Beberapa daerah pun sudah melaksanakan debat pasangan calon, seperti Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Denpasar, Sibolga, Sumatera Utara, dan hari ini Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Namun seberapa efektifkah debat pasangan calon menuntun masyarakat untuk memilih calon yang tepat? Ya, pemirsa sekalian, efektivitas debat untuk calon tepat ataukah tidak, ya. Karena kita menjelang pemilu kada 9 Desember nanti, ada berapa? 269, ya. Serentak pemilu kada di seluruh Indonesia. Nah, selain 3 narasumber tadi, saya lupa mengucapkan selamat malam. Selamat malam Pak Arief Budiman, ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Daniel Zuhron. Selamat malam Pak Idi Muzayyad. Tapi kita juga ada satu nanti Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah, live cross, Bapak Joko Purnomo. Nanti pada saatnya kita akan juga tanya beliau, karena di Jawa Tengah sekarang juga sedang dilaksanakan debat itu. Nah, saya pertanyaan pertama ke Pak Arief Budiman, ya. Kita tahu bahwa debat ini tadi dikatakan maksimal 3 kali begitu. Ini dasarnya apa? Memang ada peraturan KPU, ada juga undang-undang, ya. Tapi mungkin bisa dielaborasi kenapa kemudian hal seperti ini perlu diadakan kembali begitu. Pertama, memang ini diatur dalam Undang-Undang 8 tahun 2015 dan peraturan KPU nomor 7 tahun 2015. Salah satu kegiatan kampanye yang dibiayai oleh negara dalam hal ini melalui KPU adalah debat publik atau debat terbuka. Nah, kenapa itu mengacu pembatasan jumlah? Pertama, kita juga kepingin efektif dan efisien. Kedua, selain kampanye dilakukan melalui debat publik, juga dapat dilakukan melalui kegiatan yang lain. KPU memang mendesain
kegiatan kampanye harus dilakukan dengan banyak pertemuan-pertemuan antara yang memilih dan yang dipilih. Kemudian ini juga merujuk pada apa yang pernah kita lakukan pada saat Pilpres yang lalu. Pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati wali kota, kurang lebih desain debat kandidatnya mirip. Maka pembatasan 3 kali itu juga mengacu pada salah satunya mereferensi pada saat debat kandidat pada saat Pilpres. Jadi bisa saja didesain satu itu nanti lebih banyak menampilkan calon kepala daerahnya. Kemudian yang kedua versus calon kepala daerah. Ya, gitu. bisa saja didesain begitu. Kemudian yang kedua antara wakil kepala daerah dengan wakil kepala daerah. Kemudian yang ketiga dua-duanya berpasangan. Jadi paling banyak 3. Apabila daerah itu tidak mampu menyelenggarakan 3 kali, maka boleh saja dilakukan 1 kali atau 2 kali. Gitu ya. 3 kali itu maksimal. 3 kali itu maksimal. Kemudian ini harus disiarkan oleh lembaga penyiaran. Di beberapa daerah memang mengalami kesulitan kalau harus disiarkan melalui televisi. Apalagi beberapa daerah kan tidak semudah di Jakarta. Mobile siarannya itu bisa dibawa ke satu tempat lalu disiarkan secara langsung dari situ. Nah, beberapa daerah kemungkinan tidak disiarkan melalui televisi. Tetapi melalui siaran radio. Nah, dalam debat itu juga mengundang publik dalam jumlah terbatas sesuai dengan kapasitas ruangan. Kalau KPU kemudian ditanya seberapa efektifkah debat ini kemudian memberi informasi, memberi pengaruh kepada pemilih, rasanya penilaian itu sebenarnya tidak elok kalau kami yang harus menilai. Tetapi yang jelas itu dalam pandangan kami cukup memberi manfaat. Publik biasanya setelah ada sesi debat yang pertama, yang kedua atau yang ketiga, besoknya itu selalu banyak komentar terkait apa yang diperdebatkan malam itu. Apakah kandidat itu cukup mampu dalam bidang tertentu atau tidak? Apakah kandidat ini bisa mewujudkan aspirasi mereka atau tidak? Jadi menurut kami itu memberi pengaruh. Apalagi nanti muncul di media sosial ya, fotonya lagi apa lalu dikomentari di bawahnya dan lain sebagainya. Nah, saya mau ke Pak Idi Muzayyad ya, Komisioner KPI. Kita tahu bahwa ini kadang-kadang live ya, siaran langsung. Nah, ini bahayanya siaran langsung ini. Kita tahu bahwa kita kan tidak boleh ngomong sara misalnya. Kita tidak boleh mengumpat dan lain sebagainya. Tapi kan kadang-kadang tidak tertutup kemungkinan ada ekspresi seperti itu. Bahkan ada yang mungkin mau berkelahi dan lain sebagainya. Nah, bagaimana KPI dalam hal ini membuat rambu-rambu ya, atau mungkin sudah ada aturannya agar debat ini berlangsung secara beradab ya kan? Sesuai dengan Pancasila ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Silakan Pak Idi. Kalau aturan tentu kita tetap merujuk pada Undang-Undang 8 2015 dan PKP nomor 7 yang sudah saya kira sudah dibuat secara bagus lah. Tinggal implementasinya. Nah, saya kira dalam nanti menyelenggarakan debat perlu persiapan yang memang matang. Termasuk misalnya penunjukan dari moderator ya oleh KPU yang memang kemudian kredibel, punya integritas, tidak memihak, dan tentu bisa mengantisipasi hal yang barangkali akan muncul secara langsung pada saat debat. Nah, saya kira antisipasinya adalah bagaimana moderatornya tidak memihak, tapi nanti belakangan ketahuan tim sukses juga. Ya nggak boleh kan, harus jelas. Biasanya. Makanya kan diambil dari kalangan belakangan biasanya ketahuan. Oh ya, kalau itu soal lain. Tapi pada saat penentuan moderator saya kira harus jelas. Baik dari kalangan akademisi atau profesional begitu ya disebut di PKPU yang kira-kira clear dari sisi netralitas kontestasi itu. Termasuk melibatkan tim kampanye dari pasangan calon dalam menentukan moderator. Oh, jadi ada diskusi ya. Jadi dimajukan A, B, C dan lain sebagainya. Belum tentu tim kampanye suka ya. Belum tentu. Padahal tim kampanyenya bilang saya suka A. Kenapa? Kayaknya bisa diatur buat kita. Kadang-kadang begitu. Ini Pak Daniel Zuhron ya. Ini ada beberapa debat ya, sudah dilakukan sejak tanggal 27 Agustus ya. Malam ini kalau tidak salah ada juga debat di Jawa Tengah, nanti kita live cross, kita akan tanya. Sudah ada temuan-temuan, sudah ada pelanggaran-pelanggaran yang dibuat baik oleh penyelenggara debatnya dalam hal ini KPU, mungkin penyelenggara peserta debatnya dan lain sebagainya. Sampai hari ini belum ada laporan. Belum ada ya. Belum ada laporan bukan berarti belum ada ya. Belum ada laporan paling belum tidak. Ada laporan. Iya. Belum ada laporan.
Mungkin ada opini soal apa Bawaslu, concern Bawaslu mengenai debat kandidat ini? Ya, bahwa debat ini bagian dari pendidikan politik, itu kita dorong. Pengawas pemilu sejauh mungkin sudah antisipasi atas persoalan-persoalan yang akan muncul dalam persoalan debat ini. Ya. Makanya ada istilah jangan ada sengketa di antara kita. Jangan ada sengketa, bukan jangan ada dusta ya di antara kita. Ya, dusta kan agak susah menilai. Tapi kalau sengketa bisa saja terjadi. Ini soal tadi misalnya, siapa moderatornya? Tiba-tiba pada saat live kemudian ada persoalan begini begitu, atau selesainya ada paslon yang tidak puas. Kita sudah perintahkan jauh-jauh hari pada pengawas pemilu. Makanya jika belum ada laporan yang signifikan dari daerah, saya yakin di daerah tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jangan sampai kemudian debat berlangsung tiba-tiba walk out begitu ya, seperti tim sepak bola. Itu kaitannya memang karena merasa moderatornya tidak netral. Makanya gitu. Pengawas pemilu, dan ini saya belum dapat laporan apakah kawan-kawan di daerah terkait pelaksanaan ini itu belum terlibat secara aktif, karena terkadang soal pelayanan dalam hal kampanye dari anak buahnya Mas Arief lah. Ini kan tidak standar juga. Ada yang aktif mengundang paslon, ada yang kemudian pengawas pemilu diberitahukan pertemuan itu, karena ini kita juga ingin menyampaikan soal-soal tadi, bahwa slip tang atau keseleo lidah itu kan paling mungkin juga dalam konteks live misalnya, dan itu ada yang dilarang. Oleh karenanya penting bagi KPU di daerah untuk memastikan penyelenggaraan debat ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dengan baik, termasuk dalam konteks koordinasi dengan paslon. Karena ada undang-undang yang mengatur kewajiban KPU dan Bawaslu itu adalah memperlakukan setara pada paslon. Nah, ini sengketa bisa muncul di sini. Dan kalau sudah sengketa itu dalam konteks penyelenggaraan debat yang kita tahu, debat ini kan yang diselenggarakan oleh KPU adalah wahana yang satu-satunya mungkin interaktif dan langsung kepada masyarakat, karena yang lain sifatnya kan pertemuan terbatas, tatap muka. Dan yang lebih enaknya adalah bahwa debat itu dibiayai oleh negara ya. Artinya walaupun calonnya miskin tetap saja bisa. Tapi bisa saja begini, karena ada juga yang konsul ke Bawaslu menyangkut bagaimana penyelenggaraan yang serupa, semisal debat yang dilakukan oleh institusi lain, di luar dari institusi lain. Itu boleh tidak, Pak Arief Budiman? Jadi ada masyarakat perguruan tinggi berinisiatif debat. Boleh. Tapi pinter dia tidak mau 3 calon misalnya, 2 calon saja yang diundang, karena 1 calon. Kalau itu tidak boleh. Nggak boleh. Nah, jadi harus mengundang seluruh pasangan calon. Karena kita tidak mengerti, kan ini kan ada undang-undang mengatur kewajibannya ada di kawan-kawan KPU, karena KPU sudah dinormakan sebagai lembaga yang netral. Tapi di luar itu kita tidak bisa menilai soal netralitas, dan dalam konteks ini Bawaslu sangat keras kawan-kawan dalam konteks mengajak peran serta paslon ini sebisa mungkin melibatkan seluruhnya. Kalau sebagian tidak bisa, ini bisa. Ya misalnya bandel begitu kan, tiba-tiba diselenggarakan di perguruan tinggi atas nama otonomi perguruan tinggi, lalu kemudian kira-kira aparat Bawaslu berani membubarkan itu? Saya yakin akan ke arah sana, karena ini menyangkut soal tadi, bahwa persoalan live, persoalan komunikasi publik, persoalan yang lain ini kan kita dari 260-an lebih ini kan daerah bisa bermacam-macam. Ada ungkapan yang mungkin tidak berniat demikian tetapi menjadi persoalan. Oleh karenanya satu yang selalu kita sampaikan pada publik bahwa sebaik mungkin soal-soal kampanye soal itu kita akan jawab berikutnya. Baik. Jadi kita ke commercial break dulu ya. Mari. Pemirsa, kita akan kembali berikutnya. Seperti ibu ya. Aku sudah bebas, Bu. Aku bebas. Pastikan Anda juga bebas penyakit kaki gajah. Minum obat pencegahnya di pos pengobatan filariasis terdekat.
Cegah sebelum terlambat. Kunjungi pos pengobatan filariasis terdekat. Ayo kita cegah penyakit kaki gajah. Taman Buaya Beat Club menampilkan Ex Capella, TV Saku Haji and Friends, Swarna, Eros Cokro, Cupu Manik, Sweet Asri Band, The Bannery, Yusril Dinut. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22. TVRI, saluran pemersatu bangsa. TVRI. Pastikan hari tua Anda tetap sejahtera. Pastikan Anda terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja. Pastikan cita-cita keluarga tetap terwujud meskipun musibah datang. Pastikan Anda selalu bahagia di masa pensiun Anda. Ya, pemirsa sekalian, kita kembali kepada perbincangan kita dalam realitas malam ini mengenai efektivitas debat untuk calon kepala daerah dan wakil kepala. Tepatkah? Masih bersama Arief Budiman, Komisioner KPU, Bapak Daniel Zuhron, dan kemudian dari Bawaslu, dan Idi Muzayat, Bapak Idi Muzayat dari Komisioner KPU. KPU sama KPI itu agak tipis. beda. Satu umum, satu Indonesia ya. Tetapi sebelum kita lanjutkan, kita live cross dulu dengan Bapak Joko Purnomo, Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah. Anak buah Anda Pak Arief Budiman ya. Pak Joko Purnomo. Halo Pak Joko Purnomo. Selamat malam. Selamat malam Pak Joko. Di sini ada Pak Arief Budiman. Mungkin Bapak sudah kenal Pak Daniel Zuhron dan Bapak Idi Muzayat. Nah, kami ingin tanya Pak, ya, bagaimana penyelenggaraan? Kami dengar ada beberapa daerah yang menyelenggarakan debat di sana. Ya, jadi dari 21 kabupaten kota itu semua akan menyelenggarakan debat. Kapan itu, ada yang malam ini atau sudah dilaksanakan? Tanggal 30 mulai nanti. Oh, mulainya tanggal 30 ya? Itu di kota Magelang dan kota Pekalongan. Sejauh ini bagaimana Pak persiapannya? Kalau persiapannya 100% sudah siap, tetapi untuk menjawab pertanyaan efektif atau tidak, ini memang banyak faktor yang mempengaruhi. Jadi contoh misalnya kita mau menggunakan televisi, tidak semua daerah terjangkau. Walaupun kalau TVRI kita juga menggunakan Pak, ya? radio, iya betul. Tidak semua daerah bisa itu. Apalagi misalnya kita menggunakan radio misalnya, itu juga tidak semua menjangkau di daerah itu. Gitu. Misalnya Pak, kalau di Jawa Tengah yang tidak terjangkau radio dan televisi itu misalnya daerah apa Pak? Karena ini baru Jawa Tengah. Kita belum bicara Papua, provinsi lain di Republik Indonesia. Betul, ini. makanya ini saya tidak bisa membayangkan di luar Jawa Tengah. Contoh misalnya kita daerah Wonogiri. Di Solo itu ada televisi, tetapi tidak bisa menjangkau Wonogiri. Yang jaraknya hanya 30 km. Daerah gunung. Sementara Wonogiri punya radio, itu tidak menjangkau separuh saja, tidak mungkin. Nah itu baru Wonogiri, belum daerah lain. Itu banyak seperti itu Pak Refli. Lalu kemudian sejauh ini kerjasama dengan pihak televisi, baik swasta maupun televisi seperti publik TVRI ini, bagaimana Pak? Apakah lancar atau bagaimana? Apakah mereka punya ketertarikan untuk kerjasamanya lancar di beberapa kabupaten kota sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Kemudian kami juga mengerahkan PPK, PPS, kita meminta bantuan ke pemerintah daerah untuk mengumumkan ke masyarakat. Nah ini tanggal sekian ada debat begitu. Ini debat ini terbuka. Yang cukup menarik itu karena tidak semua pegang radio. Ya Pak Joko Purnomo, debat ini terbuka.
Jadi semua publik bisa datang tanpa terbuka kecuali? Bisa. Jadi ada beberapa daerah yang kita bisa desain di lapangan karena memang tempat yang memungkinkan. Contoh misalnya kita bereksperimen di daerah Sukoharjo, itu kita taruh di Depak, itu kawasan di antara gedung-gedung gitu dan jalan lebar, kemudian taman, masyarakat bisa menyaksikan. Itu kapasitasnya bisa sampai 5.000 orang di situ. Dari sisi keamanan nggak ada persoalan? Sudah siap, kita sudah siap, simulasikan bersama aparat keamanan dan orang di situ kita sudah siapkan. Tetapi ada juga kabupaten kota yang mendapatkan tempat hanya terisi 50 orang. Yang lain kita taruh di luar tetapi pakai layar lebar. Pak Arief, mungkin mau yang ditanyakan dengan anak buah Anda. Ya, Pak Joko, ini sangat teknis sekali sih. Apakah di 21 daerah itu anggarannya semua mencukupi? Andaikan disiarkan, ya diselenggarakan 3 kali dan semuanya disiarkan melalui televisi. Karena jangan-jangan ada juga yang memang desainnya itu tidak cukup untuk budget televisi gitu. Jadi memang dianggarkan untuk budget radio misalnya. Ini bagaimana kondisi di 21 daerah itu? Alhamdulillah untuk anggaran tidak ada masalah. Luar biasa. Jadi kalau kita memilih radio atau televisi itu betul-betul faktor teknis. Contoh tadi saya katakan, misalnya di Solo itu dengan Wonogiri itu berhimpitan, jaraknya 30 km. Tetapi tidak bisa ditangkap di Wonogiri. Nah, untuk Sukoharjo malah justru bisa ditangkap di daerah Blora, Rembang, Grobogan begitu. Yang jaraknya 250 km. Karena Wonogiri jadi persoalan ya. Teknologi ini, persoalan teknis betul. Pak Joko, terima kasih atas sharing informasinya. Nanti mungkin kita akan tanya yang hal-hal lain lagi, Pak. Sementara terima kasih Pak ya. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya ingin menampilkan grafis ya mengenai tema dan materi debat pasangan calon Pilkada Serentak 2015. Silakan mungkin rekan-rekan redaksi. Ya, di situ dikatakan ada pelaksanaan debat pasangan calon paling banyak 3 kali ya. Kemudian pelaksanaan waktu debat 27 Agustus sampai dengan 5 Desember 2015. Kalau Jawa Tengah tadi 30 ya. Kemudian tema-tema debat mencerminkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, kemudian meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyelaraskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan nasional, kemudian memperkokoh NKRI dan kebangsaan. Ini tema-tema penting semua ya. Tema-tema sangat penting, tetapi kadang tidak menarik untuk didebatkan. Tema-tema itu adalah tema-tema yang dimuat dalam visi dan misi calon kepala daerah. Dan yang harus diingatkan adalah apa yang dituliskan dalam visi misi itu, kalau nanti pasangan calon tersebut terpilih, maka itu menjadi dokumen publik yang dia harus jalankan. Jadi sebetulnya mengikuti debat publik itu sangat penting, karena apa yang dia sampaikan itulah yang nanti yang harus dia jalankan ketika dia terpilih. Soalnya kan apakah calon kepala daerahnya ingat visi misi yang panjang itu kan? Biasanya yang buat tim suksesnya ya kan? Oke. Tadi dari perdebatan dari perbincangan pertama tadi sebenarnya ada 2 prinsip ya. Pertama yang dikatakan Pak Daniel tadi yaitu prinsip equality, kesamaan ya. Kedua mungkin prinsip manfaat. Nah, saya ingin equality dulu ya. Equality dulu mungkin ke Pak Idi Muzayat ya. Kan ini kan kalau kita bicara realitas televisi itu ini kan gratis ya. Gratis kata orang Belanda. Dibiayain pula, padahal kita tahu bahwa slot televisi itu mahalnya minta ampun. Tetapi misalnya ada calon yang tidak datang dan tidak memanfaatkan itu karena dia tahu kalau dia datang ke meja debat barangkali justru ratingnya bukan tambah naik, tambah turun. Nah, apakah kemudian KPI akan menegur yang seperti itu karena tidak ada prinsip equality atau bagaimana? Ya, saya kira kalau ada pasangan calon yang tidak mau berdebat dan di live-kan itu anomali.
mending nggak usah nyalon sekalian gitu. Karena memang kan ada dulu calon. Ya ini konsekuensinya dia nyalon dulu kan dia mau calon presiden apa nggak mau berdebat. Ya maksudnya ini lebih baik gitu aja sekarang. Kalau memang dia sudah mau mencalon diri, ya ini bagian dari proses demokrasi itu dan dia harus mau untuk ikut berdebat. Kalau ada dua pasangan calon kemudian satunya nggak datang, itu kan bukan debat, namanya dialog publik. Ya tapi KPI gitu kan? Cuma melihat saja, ya sudah, pokoknya disiarkan. Ya kalau perspektif KPI, kalau bicara itu debat publik, ya kalau ada di situ berapa pasangan calon, ya seharusnya memang ketiga-tiganya datang atau kedua-duanya datang. Kalau tidak datang bagaimana? Ya itu nanti bagaimana KPU sama Bawaslu. Oke. Saya ke Bawaslu dulu sebelum jawabannya ke KPU. Bawaslu sikapnya bagaimana? Ya itu yang saya bilang, jangan ada sengketa di antara kita, karena kita juga paham bahwa ini proses politik yang dibingkai dalam bentuk debat. Tidak semua orang juga, tidak semua paslon juga menjadikan ini instrumen pemenangan dia. Tetapi poinnya bahwa KPU wajib memperlakukan secara setara, itu pasti. Nah persoalannya ada fakta nanti dia tidak datang. Dia tidak datang. Padahal yang namanya lampu sudah hidup semua, sorot dan lain sebagainya, moderator sudah siap. Untungnya ini bukan pada saat pencalonan. Jadi bisa didiskualifikasi misalnya. Nah, tapi di sini sebenarnya penting bagi kawan-kawan KPU untuk memastikan itu tadi yang saya sampaikan soal di awal, apakah sudah mengundang, apakah sudah memperlakukan. Asumsinya KPU sudah melakukan hal tersebut. Tetapi dasar calonnya yang tidak mau datang, sementara televisi sudah siap. Tentu ini bagaimana sikap Bawaslu? Ini persoalan nanti yang harus diverifikasi. Saya kira bahwa ada hak politik dia untuk tidak datang, itu kita hormati, dan itu kerugian atau keuntungan buat dia itu soal yang lain. Tetapi yang penting diperiksa oleh pengawas pemilu adalah soal tadi, apakah prosedur-prosedur sebelumnya, dan saya kira perlu dideklar nanti. Itu mungkin post factum. Maksudnya ini mau diselenggarakan, ada Bawaslu, cuma 2 calon yang muncul, padahal 3 calon mestinya. Saya kira apakah dihentikan, apakah pengawas pemilu itu sebelum kegiatan ini dia wajib secara proaktif memastikan apakah KPU siap melaksanakan ini. Tentu ada situasi-situasi yang kita tidak. Saya tanya juga ke KPU. Bagaimana kalau posisi itu terjadi? Sudah diundang, sudah baik datang semuanya, awalnya konfirmasi, tapi sudah lampu disorot, ya, lampu menyorot bukan lampu disorot, sorotan lampu sudah hidup, tiba-tiba tidak datang. Sampai hari ini sebetulnya beberapa kandidat yang punya pikiran semacam itu saywar aja itu, ngancam saja dia. Tapi faktanya ya sampai sejauh ini tetap datang. Nah, apalagi sekarang mekanisme yang dibangun oleh KPU sangat transparan. Pertama, mulai penyusunan jadwal, semua diikutkan. Kedua, ketika kita mau memilih moderator, usulan nama pun itu bukan dari KPU. Kalau kita mengacu pada saat Pilpres kemarin yang ini kemudian kita adopsi, kita sosialisasikan kepada KPU provinsi dan kabupaten kota. Silakan pasangan calon mengusulkan nama, lalu nama itu digodok bersama, lalu dipilihlah moderator. Karena tidak mungkin semua jadi moderator, kira-kira begitu. Kemudian menentukan teknis-teknis detail, termasuk itu tadi yang disebut visi misi, pertanyaan segala macam, itu sudah disepakati semua. Jadi kalau pada akhirnya mereka tidak bersedia datang, sebetulnya aneh. Nah, karena artinya salahnya sendiri tetap dilakukan kegiatannya. Dalam skenario kita dialog tetap dilakukan. Dan bagi kami sebetulnya silakan publik kemudian menilai atau bahkan dalam tanda kutip menghukum calon yang tidak bersedia melakukan debat, kira-kira begitu. Ya, saya kira perbincangan kita tambah menarik ya. Saya juga nanti bicara soal manfaatnya, tapi kita kembali dulu ke studio karena ada info terkini. Selamat malam, Indonesia Terkini kembali hadir untuk Anda bersama saya Harisman. Dewan Jaminan Sosial Nasional atau DJSN akan membenahi tumpang tindih aturan terkait implementasi Undang-Undang Jaminan Sosial Nasional demi kesejahteraan rakyat.
Jaminan kesehatan melalui BPJS sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kendati masih mengalami berbagai masalah dalam implementasinya. Usai dilantik menjadi Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional DJSN, Tubagus Rahmat Santika menyatakan program utamanya adalah memastikan tegaknya program kesehatan dan kesejahteraan rakyat sesuai amanat undang-undang. Rahmat Santika menyatakan DJSN akan membenahi aturan yang selama ini tumpang tindih agar implementasi program kesehatan maupun kesejahteraan rakyat dapat berjalan dengan baik. Selain itu, dari sisi organisasi, DJSN akan meningkatkan profesionalitas dan etos kerja yang tinggi dengan menentukan target kerja yang terukur dan jelas. Tubagus Rahmat Santika menggantikan Kazali Situmorang menjadi Ketua DJSN dari unsur pemerintah. DJSN beranggotakan 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh dan ahli, organisasi pemberi kerja, dan organisasi pekerja. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi menjelaskan pihaknya tetap membuka kesempatan bagi para tenaga honorer untuk diangkat menjadi PNS. Setelah mengangkat ratusan ribu guru honorer menjadi PNS, kini giliran bidan pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai PNS oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Rencananya tahun 2016 mendatang, pemerintah akan kembali membuka lebih dari 200.000 formasi pegawai negeri sipil, termasuk dengan 16.000 bidan tidak tetap. Sementara bagi tenaga honorer yang belum menjadi PNS, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krisnandi juga tetap membuka kesempatan untuk diangkat menjadi PNS. Namun pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah serta landasan hukum agar diangkat menjadi PNS. Demikian informasi terkini untuk saat ini. Informasi berikutnya dapat Anda ikuti 30 menit ke depan. Selamat malam. Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita ya mengenai efektivitas debat calon dalam pemilu kada kita yang akan dilakukan serempak di 269 provinsi kota kabupaten di Indonesia, tepat atau tidak. Nah, tadi selain azas equality yang kita sudah perbincangkan, saya ingin lanjutkan sebenarnya, tapi kita harus live cross dulu ke Jawa Tengah lagi. Pak Joko Purnomo masih bersama kami, Pak? Pak Joko masih, Purnomo? Pak Ya, Pak Joko mungkin mau mengikuti perbincangan kita di sini ya mengenai tadi ya kesamaan ya. Kira-kira ada tanda-tanda semua calon itu mau datang dan kemudian semua aparat Bapak di kabupaten kota itu melakukan tindakan yang memang memperlakukan semua pasangan calon setara atau sama, Pak? Sama. Jadi hasil koordinasi kami hari ini tadi kita saya sudah mengecek ke seluruh kabupaten kota untuk persiapan debat. Seluruh persiapan termasuk moderatornya sudah siap, persetujuan dari masing-masing pasangan calon sudah tidak ada masalah. Jadi mereka komit untuk datang dalam debat yang diselenggarakan 30 September nanti, Pak ya? Insya Allah semuanya 21 komit. itu serentak. Jadi begini, di lapangan juga begitu, ya. 21 ya, daerah itu serentak nanti debatnya. Tanggal 30. Tidak serentak. Ya? Karena kalau serentak kan yang daerah lain kan tidak ada pembelajaran kan, dan televisinya mungkin juga nggak bisa cross juga ya. Oh jadi ada tahap-tahap juga ya. Ya, ada yang tanggal 30, kemudian tanggal 3, tanggal 7, tanggal 8 sampai November. Sudah mulai ada tanda-tanda. Jadi ada satu hal yang menarik, Pak Refli. Yap. Termasuk misalnya untuk rapat umum, itu di Jawa Tengah itu juga mencari waktu. Ini satu faktor yang mungkin tidak pernah diperhitungkan. Ya.
Jadi jadwal itu kita susun cukup menarik karena banyak pertimbangan di masing-masing daerah. Sorry, apa tadi Pak? Rapat umum. Terputus ya? Jadwal rapat umum. Soal apa ya, tadi? Rapat jadi umum. jadwal itu termasuk rapat umum misalnya. Ya. Itu masing-masing pasangan calon punya pertimbangan. Jadi seluruh jadwal ini betul-betul sepenuhnya atas inisiatif dan kesepakatan bersama antar pasangan calon. Tanggal 13. Jadi Bapak bisa menjamin sejauh ini semua persiapan berjalan lancar Pak ya? Insya Allah sampai hari ini tidak ada kendala yang berarti. Dari Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten Kota sejauh ini? Mengenai... Tidak. Jadi kita kebetulan KPU Provinsi Jawa Tengah dengan Bawaslu Jawa Tengah kita punya satu budaya agak berbeda mungkin. Jadi setiap persoalan di masing-masing tingkatan itu harus diselesaikan di masing-masing tingkatan. Oke. Jangan membiasakan masalah dilempar ke atas. Oke, artinya kalau memang antar level Panwaslu dan KPU Kabupaten Kota diselesaikan di sana begitu Pak ya? Siap, ya begitu. Oke. Pak Daniel mungkin ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu aparat Anda di daerah di Jawa Tengah nggak kerja. Iya. Sehingga tidak ada komplain begitu. Sebenarnya saya sering ke Jawa Tengah sebenarnya. Jadi mengetahui persis bagaimana koordinasi di tingkat teman-teman KPU dan Bawaslu sangat baik situ. Lebih baik dibandingkan pusat nggak ya? Sama ya? Pusat kan saat ini kita agak santai karena kegiatannya di daerah. Oke, kalau dulu kita agak hanya monitoring. Agak panas dulu ya kan? Karena nasional. Kalau ini daerah yang agak panas. Tapi sebenarnya penting buat Pak Joko dan teman-teman di KPU karena di awal saya katakan jangan sampai ada sengketa dari proses debat publik dan terbuka ini karena itu akan berpengaruh kepada bagaimana hasil keputusan sengketa ini bisa di insert ke kampanye. Saya lihat jadwal kampanye sangat padat di situ ya. Dan ini mudah-mudahan teman-teman KPU di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah itu mampu memanage persoalan kampanye dan debat publik dan termasuk juga koordinasi dengan teman KPI Jawa Tengah. Karena ini kolosal. Saya yakin kita tahu kan Sumut ini Jawa Tengah ini terbanyak kedua setelah Sumatera Utara. Dari 23 21. Jadi tugas Pak Joko sangat berat di sini. Tapi saya yakin mudah-mudahan koordinasi dengan pengawas pemilu lancar Pak Joko ya. Mudah-mudahan Pak ya. Untuk di Jawa Tengah lancar Pak. Oke. Jadi termasuk dengan di tingkat bawah KPI di daerah KPID. Begitu juga silakan sebaliknya. Pak, mungkin Pak Idi Muzayed ingin ya Pak tanya Joko, apakah dengan KPID Jawa Tengah juga sudah berkoordinasi karena kita di pusat kan juga ada gugus tugas ya. Gugus tugas terdiri dari antara KPU, Bawaslu dan KPI terkait dengan pengawasan penyiaran dan kampanye ini. Gitu. Maksudnya Pak Joko, Bapak mengikutkan nggak KPID dalam persiapan ini? Kita ada koordinasi kemarin terakhir hari Jumat. Syukurlah kalau ada pertemuan. Dan kita akan membentuk gugus tugas agar nanti bisa saling mengontrol, khususnya lembaga penyiaran di Jawa Tengah ini. Iya, karena begini Mas Rafli. Iya. Masing-masing media, baik TV maupun radio ini kan punya segmennya sendiri. Iya. Punya coverage area sendiri. Iya. Sehingga apa? Pemilihan TV mana, radio mana yang tepat itu juga penting untuk juga koordinasi dengan KPID. Sehingga KPID memberikan data, ini loh di daerah ini TV ini. Yang perlu kita ingat juga adalah seharusnya KPU nanti menggandeng lembaga penyiaran TV dan radio yang legal, yang berizin, yang netral juga. Otomatis, tapi secara legalitas itu harus penting. Budiman, kita tahu ya, Pak Joko masih di sana Pak Joko ya. Kita tahu bahwa misalnya penyelenggara debat itu televisi yang jelas-jelas berpihak. Itu bagaimana? Kan kita tahu kan dalam debat Pilpres kemarin ada beberapa stasiun TV yang menyelenggarakan acara debat ini. Tapi di antara televisi itu publik tahu bahwa televisi ini sebenarnya
berpihak kepada calonnya. Waktu itu sikap KPU bagaimana? Itu tidak dibatalkan. Bawaslu juga diam aja kan. Sebenarnya TV memihak itu nggak ada. Aslinya nggak boleh. Aslinya ya. Jadi begini, pada saat dia menyiarkan debat publik, dia jelas tidak bisa memihak. Karena kita berikan arahannya. Anda tidak boleh loh ya di sela-sela istirahat jeda itu, debat itu tidak boleh menyiarkan iklan salah satu kandidat. Ada pelanggaran nggak? Sepanjang yang saya ingat tidak. Pada saat debat, bahwa mereka punya acara yang kemudian mungkin publik ya mengasumsikan, menilai bahwa itu berpihak, itu nanti kawan-kawan KPI yang menegur. Tetapi yang jelas kami pastikan pada saat siaran debat publik itu tidak ada yang berpihak. Jadi dalam jangka waktu mulai awal sampai selesainya debat itu dia tidak boleh berpihak. Oke. Ya, sebelum kita lanjutkan, ini ada kawan-kawan redaksi menyiapkan juga grafis ya mengenai sisi positif debat pasangan calon pilkada serentak 2015. Ya, di situ dikatakan menyebarluaskan profil, visi dan misi serta program kepada masyarakat. Kemudian posisi kebijakan pasangan calon dapat dielaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang difokuskan. Kemudian sebagai salah satu pertimbangan masyarakat dalam menentukan pilihannya. Nah, ini ideal ya. Kita bicara lagi mengenai azas manfaat. Sejauh mana debat ini kemudian bisa bermanfaat untuk masyarakat dalam memutuskan memilih siapa. Kalau di negara-negara maju kan kita sudah dengar, habis debat ada polling biasanya. Yang menang siapa tergantung isunya misalnya. Nah, ini kira-kira Pak Idi dulu ya, Pak Idi Muzaid. Selama ini pengamatan KPI sebenarnya manfaatnya sejauh mana sih debat Saya kira dalam konteks pilkada ya? Ya, oke. Apalagi dalam konteks pilkada ini kan ketika iklan sekarang dibatasi hanya 14 hari. Di luar 14 hari dan di luar yang dipasang KPU nggak boleh. Ruang untuk komunikasi politik dan publik melalui media itu kan menjadi terbatas. Nah, ini debat menjadi penting, menjadi instrumen untuk adanya komunikasi itu. Sehingga tadi kalau ada pernyataan misalnya ada calon yang nggak datang, itu sebenarnya yang rugi bukan dia sendiri tapi publik juga akan rugi karena tidak mengetahui sosok yang sebenarnya yang terrepresentasi dari debat itu. Nah, saya melihat debat ini akan menjadi efektif ketika kemudian memang pertama kontennya memang benar-benar edukasi politik dan edukasi publik terkait dengan pilkada, visi misi dan sebagainya. Yang kedua tadi pemanfaatan dan penggunaan media yang tepat menyangkut coverage dan menyangkut segmen, gitu ya. Nah, memang di daerah tertentu barangkali ada memang yang memang tidak tercover oleh, karena disebut di situ kan di PKPU kan LPS dan LPB. Ada daerah yang LPS radio dan TV LPS mungkin itu masuk lembaga penyiaran swasta. Lembaga penyiaran swasta. Dan lembaga penyiaran publik. Penjamin simpanan ya. Ada LPS yang lain. Ya, itu lain lagi. Nah, di daerah yang kemudian mengalami kendala soal teknis frekuensi kan sudah diatur di PKPU, siaran tentang debat itu bisa tidak live tapi bisa tunda. Kemudian siaran itu bisa juga diulang di masa kampanye. Nah, persoalannya kalau tunda ya, bagaimana dengan pemotongan-pemotongan? Karena kan tidak live. Kan bisa saja kemudian kalau televisinya berpihak dia potong saja yang weak point dari pasangan yang di endorse misalnya. Nah, itu bagaimana? Ada regulasi Pak Arief? Enggak, tentu yang dimaksud siaran tunda itu full taping. Jadi ya itu kemudian yang disiarkan tapi siarannya tertunda. Kalau kita mau mereferensi apa yang sudah kita lakukan ya pada saat Pileg Pilpres kemarin, debat publik itu yang disiarkan televisi itu diperbincangkan oleh banyak orang, bukan hanya di kalangan elit, bukan hanya di kalangan terdidik, tapi di warung-warung pun ya itu mereka menjadikan debat publik itu sebagai bahan perbincangan. Jadi menurut saya sangat rugi kalau ada kandidat yang tidak mau datang. Oke, kita bicara nanti coverage areanya, tapi kita harus jeda iklan dulu berikut ini ya, commercial break. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita berikut ini.
kisruh antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD DKI Jakarta membuat situasi makin keruh. Ketika mendahulukan hukum pidana, maka itu tidak akan berhenti. Proses hukum harus jalan. Pemberantasan korupsi dan penegakan hukum di Indonesia tidak cukup dengan slogan dan wacana. Butuh komitmen dan kemurnian nurani. Berani bersih. Hadir setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. TVRI betul sekali. Gajah kenapa bengkak ya? Kamu juga bisa bengkak. Gimana ceritanya? Kalau kita digigit nyamuk yang mengandung cacing filaria, bisa bengkak kayak gini. Jadi nyamuk yang nularin? Serem. Minum obat pencegahannya. Sekali setahun, minimal 5 tahun. Nyembur. Makanya buruan ke puskesmas. Obatnya gratis. Ayo, cegah penyakit kaki gajah. Mikir. Ini bersama saya Maya Susanti dalam acara Garis Polisi TVRI. Waktu lama bagi tim Satreskrim Polres Malang Kota, Jawa Timur. Heterogenitas masyarakat kita memberi peluang bagi segelintir orang menyimpang dari tatanan dan norma yang ada. Persepsi aneh pun tak jarang kita temui dalam setiap penanganannya. Di sini, polisi menjawab. Garis Polisi, setiap Rabu pukul 8.30 di TVRI. Apa kabar? Tadi ngomongin impian. Iya. Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Terus saya pengen punya banyak perusahaan. Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depan. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar setiap Senin pukul 21. TVRI betul sekali. Makanya dibuka tetap tapi ketat. Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan perbincangan kita mengenai efektivitas debat untuk calon, tepat ataukah tidak. Kita masih ke Jawa Tengah lagi dengan Bapak Joko Purnomo. Masih mengikuti perbincangan kita, Pak ya? Ya. Halo Pak Joko? Masih Pak Rudi. Iya, tadi kan halo ya, masih. Tadi kita bicara soal manfaat debat. Kita tahu bahwa menyampaikan visi misi dan lain sebagainya mungkin masyarakat untuk memilih kan begitu. Lalu kemudian juga semua itu kan bisa terjadi kalau misalnya pemilih melihat debat itu. Begitu kan Pak? Nah, persoalannya adalah di tengah katakanlah siaran televisi nasional, kira-kira masih ada nggak slot untuk kemudian TV-TV lokal untuk kemudian menyiarkan siaran debat dan kemudian akan dilihat dan diminati oleh masyarakat pemilih, Pak Joko? Ya, itu salah satu yang menarik di Jawa Tengah. Ya. Di tengah keterbatasan itu masyarakat berusaha ketika sudah tahu jadwalnya kapan ada debat. Ya. Contoh misalnya yang tidak punya radio karena disiarkan radio, dia akan dengarkan radio di mobil masing-masing. Oke. Ya, saya pernah menyaksikan itu. Terus kemudian contoh Sragen itu 3 kali disiarkan, itu baik TV maupun radio. Jadi nanti bisa meng-cover semuanya. Jadi Bapak masih melihat bahwa manfaat ini akan tersampaikan kepada masyarakat sebagai bagian dari keputusan politik mereka untuk memilih, Pak ya? Betul, karena masyarakat kemudian punya kesempatan untuk membandingkan di antara sekian calon, kira-kira yang mampu memajukan daerah, yang mensejahterakan, itu masyarakat menjadi lebih tahu. Sejauh mana misalnya yang kita tahu bahwa pasti ada polling-polling yang sudah diselenggarakan lembaga survei Pak di daerah Pak ya. Nah, sejauh mana yang menurut Bapak debat di daerah itu nanti, memang ada beberapa polling sebenarnya. Ya, debat itu akan kemudian bisa membalikkan keadaan misalnya. Ya, walaupun bukan kapasitas Bapak ya untuk menjawab, jadi tapi paling tidak apa yang Bapak lihat di Jawa Tengah mengenai manfaat debat jadi biasanya habis debat itu kemudian pagi masyarakat bisa membaca ulasan di media cetak misalnya. Nah. Oke Pak Joko, terima kasih banyak Pak ya atas sharing informasinya
mungkin lain kesempatan kita akan juga meminta informasi lanjut dari Pak Joko karena Pilkada masih 9 Desember 2015 nanti. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih. Terima kasih kembali Pak Refli. Ya, kita lanjutkan perdebatan kita ya mengenai manfaat tadi. Terus terang kalau saya dari sisi saya pesimistis sebenarnya. Debat nasional saja kadang-kadang tidak menarik kadang-kadang. Tapi ada juga tema yang menarik ya. Ada tema yang hot issue, tapi ada tema-tema yang kadang-kadang tidak menarik tetapi itu menjadi wajib bagi KPU. Sebenarnya KPU menentukan tidak tema-temanya itu atau diserahkan kepada penyelenggara debat. Enggak, tema umumnya kita tentukan. Ya. Seperti itu yang tadi menyangkut itu menyangkut visi misi yang harus dibuat oleh masing-masing kandidat. Tetapi formulasi pertanyaannya, nah itu kita serahkan kepada moderator. Nah, artinya kepiawaian moderator juga untuk menggali pertanyaan dan membuat. Tapi moderator kan dibatasi perannya. Jadi misalnya gini, tema tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Silakan. Ahli di bidang itu, moderator tentu yang kita pilih adalah yang ahli di bidang itu untuk memformulasikan pertanyaannya. Dan peran moderator hanya mengajukan pertanyaan, tapi dia tidak boleh memberi komentar apakah jawaban itu salah atau benar, tidak boleh. Hanya diberi kesempatan kalau memang diperlukan pendalaman, dia boleh melakukan tidak pendalaman. Tidak boleh salah, tidak boleh benar, tapi kurang bermutu boleh. Ya itu untuk menjaga supaya moderator tidak kemudian berpihak atau dia mengajukan pertanyaan yang lebih berat kepada salah satu kandidat dibanding yang lain. Tapi Pak Arief Budiman ya, kalau kita lihat semuanya ya, kadang-kadang penyelenggaraan debat di pemilu dan pemilu kada di Indonesia itu kurang menarik dibandingkan dengan misalnya negara-negara maju ya, di mana 101 ya, ada 2 kandidat lalu kemudian jurnalis senior misalnya bisa bertanya, bisa mendebat dan lain sebagainya. Kalau kita trafficnya sepi sekali. Ya ini pernah dan sebetulnya moderatornya kemudian bergerak pun tidak boleh sehingga sebagai political entertain tidak menarik begitu. Jadi pernah sebetulnya desain itu kita gagas ya. Tetapi kemudian tim kampanye, tim kampanye itu kemudian agak ragu, kemudian mereka menolak debat antar kandidat itu. Mereka khawatir nanti ya ada sesuatu yang tidak diinginkan lah, apalagi ini live. Maka ya kultur kita yang kemudian kita coba aplikasikan ya paling mungkin adalah moderator mengajukan pertanyaan kemudian mendalami apabila ada jawaban yang dirasa kurang tajam gitu. Idi, kesannya kesannya formalitas saja akhirnya debat ini. Judulnya debat tetapi esensinya tanya jawab. Kira-kira begitu? Ya saya kira itu debat berkarakter Indonesia lah. Oh debat. Benar, karena begini, kalau debat di Amerika, dalam perspektif Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 1945. Debat ini kan kampanye. Ya kan? Di Amerika itu black campaign nggak boleh, negatif campaign boleh. Oke. Ya kan? Oke. Nah di sini kayaknya negatif campaign pun tidak boleh. Karena itu nanti bisa menyerang dan sebagainya. Betul. Nah mungkin di situ karakternya mungkin masih beda. Mungkin kita coba nanti kita pada saatnya akan klarifikasi. berkesan. Memang tidak boleh negatif campaign. Ya, jadi kan tidak menyerang, boleh menyerang. Kalau black campaign itu kan fitnah, tapi negatif campaign itu kan perilaku yang negatif. Ya, tapi misalnya tidak bayar pajak, misalnya, masa tidak bisa kita katakan bahwa ini tidak pernah bayar pajak, misalnya. Tetapi di dalam desain debat tidak kita desain saling menyerang. Oke. Tidak boleh menyerang itu. Jadi harmoni terus ya. Bawaslu bagaimana? Saya kira Bawaslu kurang kerjaan kalau begitu ya, karena tidak akan lagi ada perdebatan dan lain sebagainya. Ya sebenarnya itu memang soal kultur yang dipengaruhi. Mending kita saja berdebat di antara sini kan, jauh lebih menarik mungkin. Undang-undang ke depan memang harus mendorong, karena ini juga bawaan dari undang-undang bahwa banyak larangan dari sektor itu, dan saya yakin kalau di luar debat ya, itu kan berita ini sudah saling menghasut lah, beginilah begitu. Tapi kalau ditaruh di meja, plak pada diam semuanya kira-kira. Kan begini, ini juga kan menarik. Iya. Yang namanya pemilih masyarakat itu mengkonsumsi berita, spanduk, pamflet, leaflet dan lain sebagainya yang banyak sekali negatif bahkan black campaign-nya. Kan pengen masyarakat ingin tahu bagaimana dia menjawab itu ketika berdebat. Tapi kok tidak ada klarifikasi seperti itu? Saya kira satu soal ya, bahwa ini soal konten. Memang bawaan dari si calon itu apakah dia mampu memiliki kemampuan retorika dan lain halnya, itu tidak bisa diciptakan dalam konteks
1-2 bulan itu bawaan. Mungkin kalau Pak Refli jadi calon bisa mempengaruhi, menghipnotis bahkan. Tapi saya kira ini juga karena hati-hati juga. Saya nggak punya bakat menghipnotis. Hati-hati juga karena memang hati-hati gini. Pidana di situ itu. Iya, iya. Ada pemidanaan yang ketat, menghina. Kan kita belum tahu, apalagi orang pendukung dan lain halnya ketika ada ngomong sedikit saja salah tiba-tiba yang lain. Ini soal benar, saya kira setuju. Karakter Indonesia masih harus ada 2-3 langkah ke depan untuk membiasakan. Dan perdebatan masih dilarang dalam konteks karena begini, coba kita lihat ya, termasuk di TVRI misalnya, orang berdebat bisa ya, bahkan ada yang pakai siram air segala kan begitu, walaupun nggak benar itu ya. Tetapi perdebatan itu sudah menjadi political entertain di sini ya. Tetapi dalam konteks pemilu, saya pernah diundang oleh calon moderator misalnya, dia mengatakan tidak boleh bergerak, bahkan mengerling pun tidak boleh. Dia harus stay betul, lurus pandangannya, jangan ke kanan, jangan ke kiri. Sebetulnya bukan tidak boleh bergerak, tetapi bergerak yang kemudian diasumsikan oleh orang mendukung salah satu calon itu agak kita hindari. Misalnya gini. Bahasa tubuh yang misalnya ketika dia bertanya, Bapak, apakah ketika dia mengajukan dengan membahasakan jari telunjuk begini, nanti dikira dukung nomor 1. Gitu ya. Dia misalnya begini, nanti dikira kalau calonnya nomor 5 dikira dukung nomor 5. Jadi itu kita hindari. Jadi kalau ada nomor 3 calon begini saja, apakah menurut Bapak? Jadi kita sampai hal sekecil itu kemudian kita coba untuk atur ya, supaya tidak menimbulkan prasangka orang bahwa kita berpihak gitu loh. Itu sudah kita atur sedemikian rupa saja, KPU masih dituding-tuding kadang-kadang. Padahal semakin detail pasti semakin banyak bolongnya kan begitu. Iya. Jadi sebenarnya akhirnya apa yang diharapkan dari debat ini sebenarnya? Kalau kita bicara, jangan bicara yang ideal, bicara yang realistis. Tadi. Ya saya kira. Tadi kan dikatakan, nah mungkin klarifikasi tidak akan terjadi di sana. Menyampaikan visi dan misi pun sangat global sekali. Global ya betul. Tidak menjawab yang real misalnya. Lalu apa yang diharapkan? Dalam konteks entertain, saya kira memang sampai beberapa pemilu ke depan ini kita butuh banyak politisi yang handal ya untuk tidak sekadar bluffing, bahkan menghina dan memfitnah. Karena ini dibutuhkan. Ke depan kita akan banyak persoalan-persoalan politik dan itu kan tidak bisa dicetak dalam satu kali pencalonan. Tetapi dalam hal yang praktis saja, sebenarnya memindahkan persoalan kampanye yang tertutup, biar masyarakat yang penting tahu saja apa sih yang mau disampaikan. Itu sudah paling minimal saya kira. Dan harus ada keberanian dari si paslon untuk menyampaikan gagasan dia. Tapi memang kehati-hatian perlu dijaga di situ. Tapi strategi kandidat makin hari dari banyak debat yang saya lihat itu juga makin canggih kok. Makin canggih. Mereka juga bisa menampilkan hal-hal konkret. Jadi misalnya di antara banyak hal besar itu, kemudian mereka tuangkan dalam 1, 2, 3 poin gitu. Itu sangat konkret. Saya mau ini, dan saya mau ini. Selesai. Ya mudah-mudahan debat ini memberikan manfaat ya bagi masyarakat pemilih untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Nah, terakhir mungkin ini closing statement ya kurang dari 1 menit mungkin dari Pak Idi Muzayyad dulu. Idi Muzayyad ya. Silakan Pak. Kalau saya kok malah optimis bahwasanya debat ini menjadi salah satu, memang bukan satu-satunya tapi salah satu instrumen untuk bagaimana publik mengetahui kandidat, gitu kan. Jadi kuncinya ada optimistis di sini, optimisme di sana ya. Optimisme karena kalau nggak datang tadi rugi sendiri. Oke, Pak Daniel. Publik juga rugi. Ya. Kita masih harus menjaga banyak perasaan yang dalam konteks live, debat apalagi ini interaktif ya. Itu soal-soal ketimuran dan ini ke depan perlu kita definisikan lebih jelas lah. Oke, Pak Arief Budiman. Penyelenggara pemilu dan peserta pemilu harus sama-sama mau bekerja sama, terbuka supaya pesan melalui debat ini bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Oke ya. Optimis tapi masih ketimuran, kerjasama, kira-kira begitu pemirsa sekalian. Tidak terasa waktu sudah pukul 21.00. Perbincangan kita harus akhiri. Terima kasih, saya Refli Harun. Selamat malam.